Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Palangkaraya. Video ini saya buat untuk memenuhi UTS mata kuliah Tata Kelola Pemerintahan. Topik yang akan saya bahas di sini ada 3. Yang pertama itu ada digital governance, yang kedua ada open governance, dan yang ketiga smart governance. Topik yang pertama yang saya bahas yaitu mengenai digital governance. Apa sih pengertian digital governance? Pengertian digital governance atau tata kelola digital dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas terhadap informasi alat digital dan dapat mencakup situs web, situs seluler, media sosial. Digital governance memiliki dampak positif dan dampak negatif. Di sini dampak positifnya saya ambil ada 3. Yang pertama itu, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua itu, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga itu, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi bagi seluruh masyarakat. Baru di sini ada dampak negatif. Dampak negatifnya saya ambil ada 3. Yang pertama itu ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau disingkat dengan HKI. Yang kedua itu ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Dan yang ketiga itu ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana. Dan yang kedua ada open governance. Pengertian open governance atau pemerintahan terbuka adalah proses multilateral, politik, dan sosial yang bersifat transparansi, kolaboratif, dan partisipatif. Open governance di sini lebih menekankan pada prinsip transparansi tinggi data pemerintahan untuk dapat dikonsumsi oleh khalayak umum atau publik. Baik, yang berikutnya ada konsep open governance. Konsep open governance di sini ada 4. Yang pertama itu transparansi, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga partisipatif, yang keempat keterbukaan. Adapun yang menjadi penjelasan dari keempat konsep tersebut, yang pertama itu transparansi, memiliki arti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengolahan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan. Dan yang kedua yaitu kolaboratif atau kolaborasi, disebut juga sebagai proses untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Di sebuah organisasi yang selalu tergantung, kolaborasi menjadi kunci pemikiran kreatif. Dan yang ketiga itu partisipatif atau partisipasi, berasal dari bahasa Inggris, yaitu dari kata participation yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikut sertakan atau ambil bagian dalam kegiatan di bidang pemerintahan. Dan yang terakhir yang keempat yaitu mengenai keterbukaan atau transparan, yang berarti mengundang elemen masyarakat untuk berpartisipasi dan mengajak segenap unsur masyarakat berkolaborasi memecahkan berbagai masalah demi kesejahteraan rakyat. Selain itu, di sini open governance memiliki kelebihan dan kelemahan. Baik, kelebihan yang dimiliki oleh open governance di sini yaitu adanya transparansi dan peluang yang melibatkan masyarakat dalam setiap aktivitas dan pengawasan pemerintah menjadi lebih besar. Adapun kelemahannya yaitu adanya keterbukaan tersebut belum tentu akan berkontribusi secara signifikan dan total terhadap transparansi dalam pelaksanaannya. Baik, pembahasan yang ketiga ada smart governance. Apa sih pengertian smart governance? Pengertian smart governance diartikan sebagai tata kelola pemerintahan yang pintar, serta tata bangun pemerintahan daerah yang secara cerdas
mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi, sehingga menghasilkan bisnis proses yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif, dan selalu melakukan perbaikan. Yang bertujuan untuk mengajak peran multi aktor pemerintah, masyarakat sipil, dan swasta untuk mempromosikan transparansi, meningkatkan partisipasi publik, memberantas korupsi, dan mendorong pemanfaatan teknologi untuk memperkuat pemerintah. Bentuk tata kelola smart governance. Yang pertama itu membangun urgensi, yang kedua menciptakan kolasi pemandu, yang ketiga mengembangkan visi dan strategi, yang keempat mengomunikasikan visi perubahan, yang kelima memberdayakan aksi berbasis luas, yang keenam itu menghasilkan kemenangan dalam jangka pendek, yang ketujuh mengkonsolidasikan keuntungan dan menghasilkan lebih banyak perubahan, yang kedelapan itu menanamkan pendekatan baru dalam budaya. Terakhir di sini mengenai fungsi tata kelola smart governance. Di sini ada 4. Yang pertama itu smart interaction atau interaksi cerdas, yaitu pada fungsi ini interaksi yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan partisipasi dan kolaborasi serta hubungan dan jaringan masyarakat di dalamnya. Yang kedua itu ada smart administration atau administrasi cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, administrasi yang cerdas antara pemerintah dan masyarakat harus memperhatikan transparansi, akuntabilitas, dan biaya di dalamnya agar tercipta administrasi yang tidak membuang dana dan biaya pemerintah. Yang ketiga itu ada smart infrastruktur atau infrastruktur cerdas. Pada fungsi dan bagian ini, infrastruktur yang cerdas antara pemerintah dengan masyarakat harus memperhatikan konektivitas kecepatan tertinggi antara masyarakat, lalu lintas, dan jaringan listrik. Yang keempat ada smart security atau keamanan cerdas, yang berarti keamanan yang cerdas antara pemerintah dengan masyarakat harus tercipta dan terwujud dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, dan perlindungan yang diterima oleh masyarakat melalui aparat penegak hukum yang berjalan di bawah pemerintah. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.